Saya Botsmar Situmorang. Saya mengalami kesetrum listrik tegangan tinggi pada tahun 2003. Dokter berkata tangan harus diamputasi. Jadi ya perasaan hancur, perasaan tidak berharga, perasaan ya udah nggak usah mimpi banyak. Pokoknya Botsmar terima saja kehidupanmu hari ini. Intinya kamu sudah kalah. Ya karena orang tua sudah lihat situasi saya, ini si Botsmar harapan untuk masa depannya nggak ada lagi. Dalam situasi itu yang memberikan saya kekuatan untuk terus berjuang adalah pengharapan. Saya berdoa di depan rumah, lalu saya katakan, Tuhan saya bersyukur. Dalam situasi ini pun Tuhan beri saya kekuatan. Karena saya percaya di sorga nanti saya tidak akan mengalami kesusahan lagi. Nah di situ jugalah saya putuskan, saya bertekad, Tuhan hari ini saya katakan tangan palsu dilepas. Selama 2009 sampai 2020, berarti 11 tahun, saya kembali hidup sendiri, berusaha menata hati, menata hidup, dan terus berjuang bahwa pengharapan itu masih ada. Saya Remli Nelmian Simarmata. Pada suatu saat di sekolah tempat saya mengajar ini, saya dipercaya menjadi PIC untuk mengadakan retreat. Saya harus bisa mencari, menentukan siapa yang akan menjadi pembicaranya. Pimpinan saya, kepala sekolah pada saat itu, merekomendasikan temannya, yaitu Pak Botsmar Situmorang. Akhir kata, ketemulah kami di retreat itu. Halo, dengan Pak Botsmar? Iya, saya. Dia Remli ya? Iya, betul. Maaf ya Pak, telat, soalnya tadi mobilnya mogok. Oh iya. Nah sebenarnya waktu itu nggak ada perasaan yang lain. Saya datang disalami, saya salaman seperti ini. Dia sambut, berarti ini orang menghargai manusia seperti apapun keadaannya. Dan dia wanita yang kuat, itu yang saya pikirkan waktu itu. Dan pada saat memberikan materi kepada anak didik, beliau menyampaikan materinya dengan tenang, tapi berisi. Dan di sanalah momen saya melihat pribadi yang luar biasa, firman itu hidup. Setelah momen retreat tersebut, kita bisa dikatakan putus kontak. Paling misalnya lihat status, yang terakhir itu saya kirim pesan itu selamat tahun baru. Nah ternyata itu tidak dibalasnya. Jadi 2018 sampai 2020 komunikasi sangat-sangat jarang. Pada saat itu saya menutup akses kepada banyak pria yang tidak punya hubungan keluarga oleh karena pergumulan putus cinta ya. Saya berusaha sembuh dari hati yang bersedih pada saat itu. Saya menilik kembali, oh saya tidak balas ini chatnya. Akhirnya saya balas dan lalu dibalasnya ke saya waktu itu. Maaf ya itu kemarin saya tidak sempat balas. Itu apa kabar kan itu. Nah waktu saya tanya, tumben itu kirim pesan, mau kasih undangan ya begitu. Kan udah ada calonnya, belum jelas katanya. Terus tanya lagi, itu gimana gitu katanya. Saya juga belum. Tapi semisalnya itu bersedia, saya pasti sangat bahagia begitu waktu itu saya katakan. Saya jawab bahwa baiknya kita bertemu saja dulu supaya saya bisa menjawab, karena saya tidak tahu mau jawab apa sekarang. Dan esoknya kebetulan hari Valentine, jadi janjian untuk bertemu
Ya memang jujur aja, waktu itu saya memang sudah memantapkan hati karena sudah lama saya doakan. Kalau Tuhan memang berkenan saya menikah lagi, pertemukan saya dengan perempuan yang hati kami saling berpaut. Itulah yang saya katakan waktu itu ke Tuhan. Besoknya kita bertemu memang. Tapi sebelum itu saya gunakan waktu untuk benar-benar mencari tahu siapa sosok ini. Secara personal, keluarganya saya tidak tahu. Saya iseng Google namanya dan keluarlah kesaksiannya, dan saya menyaksikan video kesaksiannya itu semakin mengerti bahwa Tuhan sungguh luar biasa karena tidak mudah menjadi seorang dia yang bisa menerima dirinya. Saya bisa merasakan kesedihannya, kesedihan orang-orang yang dia sayang, keluarga besarnya. Tuhan, Engkau Maha Besar, terima kasih karena telah menjaganya. Jika ini ketetapan-Mu, tolong saya, kuatkan saya, sanggupkan saya. Di 2020 memutuskan untuk menikah, ya jujur saja, antara percaya dengan tidak percaya. Kalau orang juga berpikir itu istrinya sempurna, intinya tidak terkatakan. Setelah menikah dan menjalani kebersamaan kami ini, saya merasakan bahwa kami saling melengkapi. Saya melihat sosok yang Tuhan berkati, yang Tuhan perkenankan, telah menghadapi banyak hal dengan kejadian, dengan tragedi tersebut. Sungguh luar biasa imannya, daya juangnya. Itu membuat saya berpikir kembali dan menata ulang cara pandang saya terhadap kehidupan saya, yang membuat saya, Tuhan, rasanya saya tidak berguna. Saya belum melakukan apa-apa. Itu membuat saya menguatkan diri kembali, menguatkan hati bahwa ya jalan satu-satunya adalah hidup bersama Tuhan. Ya memang ada banyak tantangan. Kami belum dikaruniai keturunan. Dan puji Tuhannya sampai sekarang kami tetap kuat, diteguhkan dalam iman, dan harapan kami Tuhan akan berikan itu. Mungkin itulah episode berikutnya dalam kehidupan kami. Begitu.